Pagi adik-adik, kali ini dengan Ko Kevin, C. Michelle, Lo Suyani di ibadah sekolah minggu GKL Leon versi online. Tahu nggak sih ya, kalau liburan kali ini, liburan nggak liburan sama aja. Iya ya, kita jadi bosen nih. kalian bosen ya di rumah? Bosen sekali. Padahal banyak hal loh yang bisa kita lakuin. Contohnya apa? Contohnya, kita bisa streaming YouTube. Kita bisa belajar soft skill kan, di YouTube banyak tuh video-video. Terus bisa juga bantuin papa mama. Sama mungkin olahraga, Vin, buat gedein otot. Iya betul juga ya, walaupun masa-masa gini kita harus tetap kreatif dan produktif. Berarti C. Michelle, walaupun kita liburan, itu bukan berarti kita diam aja di rumah, benar? Betul. Kita tetap bisa produktif dan kreatif. Yes. Nah tuh. Dan satu lagi loh, kita juga tetap harus bersyukur karena Tuhan masih memberkati kita, Dia masih memberikan anugerahnya sehingga kita juga masih bisa hidup sampai hari ini. Iya benar ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik, kita mau persiapkan hati kita untuk ikut beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu sehingga kami masih bisa hidup sampai hari ini. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami dan memberikan berkat-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini sekarang kami mau beribadah online. Kiranya Engkau yang mau siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat fokus untuk mengikuti ibadah online ini dan nantinya firman-Mu juga tetap stay di hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang mau berkati kebaktian hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kita udah berapa bulan ya di rumah semenjak corona? Rasanya sih 3 bulan lebih deh. Wih, lama banget ya. Iya nih, berarti kita udah gak ketemu teman-teman 3 bulan juga dong. Iya ya, tapi walaupun kita di rumah saja dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi kita masih bisa loh menceritakan tentang kemurahan Tuhan kepada orang lain. Tapi gimana caranya loh, kan kita di rumah, terus mau kapan sama di mana juga beritainnya? Ya gampang toh, kita kan ada WA, ada message, ada video call. Kita bisa pakai itu untuk ketemu dan sharing sama teman-teman kita. Terutama nih yang gak pernah dan belum percaya sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita nyanyikan I Will Sing the Mercy of the Lord. I will sing
kalau gitu hari ini Lo Selingkuh mau cerita tentang apa? Hari ini Loso akan cerita tiba pada saatnya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan kita mau lihat nih yang 40 tahun belajar itu, apa bangsa Israel bisa benar-benar percaya dan taat pada firman Allah dan mempunyai hati yang rendah hati di hadapan Allah. Mau tahu nggak? Yes, cepetan cerita ya Lo Selingkuh ya. Kita doa dulu ya. Oke. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan tentang bangsa Israel yang merebut kota Yeriko di bawah pimpinan dari Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh mengerti isi cerita ini dan kami boleh memahaminya di dalam kehidupan kami. Bahwa seringkali Tuhan, di dalam kehidupan kami juga mengalami berbagai-bagai tantangan yang sama seperti bangsa Israel. Biar kami boleh belajar melalui firman-Mu, sertai Losu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, sembunyikan Losu di bawah kaki salib-Mu, sehingga setiap firman yang dinyatakan, sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa tiba pada saatnya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan dalam bahasa aslinya itu berarti menurun. Berarti sungai ini alirannya deras sekali, dalamnya kurang lebih 15 meter lebih. Nah, sekali lagi kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Allah dengan kuasanya menghentikan aliran yang deras ini jauh dari ujung. Sehingga sungai ini menjadi kering. Sekali lagi, di tanah yang kering, bangsa Israel ini menyeberangi Sungai Yordan sama seperti mereka di bawah pimpinan Musa, mereka menyeberangi Laut Teberau. Tetapi setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, ada satu tantangan kembali di depan mereka. Mereka harus merebut kota Yeriko, di mana kota ini mempunyai tembok yang sulit sekali untuk diterobos. Nah, kalian tentu senang game-game peperangan kan? Atau film-film peperangan yang kalian pernah lihat. Seringkali sebuah kota akan dilindungi oleh sebuah benteng atau tembok yang kokoh sekali. Nah, ketika mereka berperang, mereka harus merebut kota, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan benteng tersebut. Nah, benteng itu seringkali dibikin besar, tinggi, dan prajurit-prajurit sudah siap di atas benteng itu. Mereka siap dengan panah, dengan batu yang dilempar, sehingga yang di bawah ini susah untuk naik. Mereka yang di bawah seringkali pakai tangga atau mereka membuat pasak seperti di film-film atau di game-game yang kalian lihat. Ya, seperti itu gambarannya. Dan kota Yeriko ini di dalam sejarah dicatat sebagai salah satu kota tertua dengan benteng yang sangat kuat. Kota Yeriko ini mempunyai tembok bukan hanya satu ternyata, tetapi dia mempunyai 2 tembok rangkap. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar seperti ini. 2 tembok rangkap ini masing-masing tebalnya, jadi tebalnya ya masing-masing itu 2 meter. Dan jarak antar tembok itu 4 meter. Dengan tinggi temboknya 9 meter. Sehingga kita paham kemudian di dalam Yosua 2 ayat 15 dikatakan bahwa Rahab, seorang wanita yang menyembunyikan 2 pengintai, itu tinggal di sebuah rumah yang letaknya ada pada tembok kota. Jadi tentu Yeriko ini mempunyai pertahanan yang sangat kuat. Apalagi mereka sudah tahu nih, bangsa Israel sudah ada di depan mata mereka, sehingga mereka menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang yang keluar atau masuk melalui pintu gerbang tersebut. Nah, Yosua pada waktu dia hendak masuk, membawa bangsa Israel hendak masuk ke kota Yeriko, dia melayangkan pandangannya dari jauh. Dan di dalam Yosua 5 kita belajar bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Di dalam Yosua 5 ayat 14, Tuhan menjawab, Akulah panglima bala tentara Tuhan.
sekarang aku datang. Tuhan menyampaikan rencana perangnya. Tuhan menyampaikan rencananya bagaimana bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko. Mari kita sama-sama baca di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Nah, kita sudah baca bersama. Di dalam Yosua 6 ini, kita melihat rencana Allah yang luar biasa atas bangsa Israel. Mereka bisa menerobos masuk ke kota Yeriko. Tentunya rencana ini mungkin agak sedikit ganjil ya bagi kita. Tapi Yosua dengan iman, dia memanggil semua bangsa Israel. Dia memanggil para imam dan prajurit. Dan sungguh mereka melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dengan iman mereka mengitari tembok itu satu hari demi satu hari. Tidak dicatat di dalam Alkitab. Mereka mengomel seperti angkatan mereka sebelumnya. Atau mereka bertanya, apa maksudnya keliling disuruh satu hari, oh, sudah 2 hari kok nggak ada apa-apa, temboknya juga tidak ada, tanda retak-retak juga tidak ada. Maksudnya apa ini kita harus keliling? Tidak ada. Dengan mulut yang diam, mereka melakukan firman Tuhan. Yosua berkata, jangan engkau membuka mulutmu, satu kata pun tidak. Dan mereka melakukannya dengan iman yang sungguh percaya. Dan mereka membawa tabut perjanjian itu bersama dengan mereka. Yang menandakan bahwa Allah sendiri yang sudah menampakkan diri kepada Yosua. Dia yang beserta dengan bangsa Israel. Dia sebagai panglima bala tentara Tuhan. Dia yang memimpin bangsa Israel di dalam masuk ke kota Yeriko. Dan benar, seperti yang difirmankan Tuhan. Tiba pada saatnya 7 hari, hari ke-7, mereka mengelilingi tembok itu selama 7 kali. Dan kali yang ke-7, ketika sangkakala itu ditiup panjang, Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel, bersoraklah. Lalu bersoraklah bangsa itu, seperti dicatat di dalam Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung maju ke depan dan merebut kota itu. Sungguh, bagi kita, mungkin bagi Lause juga, ketika membaca rencana Allah ini, sungguh ini bukan rencana yang gampang untuk kita lakukan. Kita sungguh memerlukan iman. Dan bangsa Israel dengan iman dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Mungkin kita sekarang tidak dalam suasana perang,
Tapi sungguhnya tanpa kita sadari, kita juga mengalami peperangan di dalam hidup kita. Dikatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, Efesus 6 ayat 12, kita ini sesungguhnya bukan berperang melawan darah dan daging, tapi kita ini melawan roh-roh jahat yang selalu berusaha mencobai kita dengan tipu muslihatnya. Nah, bagaimana kita bisa melawannya? Sungguh kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kekuatan Allah. Kita mengandalkan pertolongan Allah. Dan sesungguhnya Allah sudah menyediakan pertolongan itu bagi kita. Di dalam suratnya, Efesus 6 ayat 14-18, kita sama-sama belajar bagaimana kita anak-anak Allah diperlengkapi di dalam peperangan rohani. Nah, pada gambar ini kita sama-sama bisa belajar ya. Kita mempunyai perlengkapan, yaitu kita berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita punya perisai iman, kita mempunyai ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan kita melakukannya di dalam segala doa dan permohonan. Nah, paling tidak kita hari ini sudah belajar 2 hal, yaitu pedang roh, firman Allah, dan juga perisai iman. Firman Allah ini sungguh menjadi pedoman di dalam hidup kita. Melalui firman Allah ini, melalui Alkitab, kita belajar mengenal Allah. Kita belajar siapa kita di hadapan Allah. Melalui firman-Nya, juga kita belajar bagaimana menyenangkan Tuhan. Melalui firman-Nya, kita juga boleh belajar berbagai macam pedoman di dalam hidup kita. Kita mengenal perintah-perintahnya, kita mengenal bagaimana kita harus menghadapi tipu muslihat iblis juga. Firman Allah yang menjadi guidance di dalam hidup kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus dicobai. Dia juga memakai firman Allah ini. Ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun, setelah dia selesai berpuasa, Tuhan Yesus menangkalnya dengan firman Allah. 3 kali dikatakan Tuhan Yesus mengutip dari kitab Ulangan, kitab yang sudah dipelajari olehnya. Selama 3 kali Tuhan Yesus berbicara, ada tertulis di dalam firman Allah. Sama bagi kita. Firman ini sekarang kita sudah bisa baca. Mari kita boleh terus membacanya setiap hari. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang tahu apa yang harus kita lakukan. Kita menjadi tahu apa yang harus kita hindari. Kita bisa melakukan firman-Nya. Biarlah firman Allah ini juga menjadi guidance di dalam hidup kita. Kita juga mungkin tidak hanya mengalami tipu muslihat iblis yang senantiasa menggoda kita untuk kita masuk di dalam dosa. Tetapi mungkin kita juga mengalami kesulitan seperti bangsa Israel ketika menghadapi kota Yeriko ini. Mungkin kesulitan kita itu besar sekali seperti tembok Yeriko. Mungkin gak cuma 1, mungkin 2, mungkin banyak sekali kesulitan yang kita harus hadapi. Dan kesulitan yang besar ini membuat kita putus asa, membuat kita hilang harapan. Dan kita seringkali mengandalkan pikiran kita sendiri untuk memecahkan kesulitan itu. Dan kita lupa bahwa Allah mampu bekerja di dalam segala hal, bahkan melampaui akal kita, untuk boleh menolong dan membawa kita menerobos kesulitan kita itu. Yang kita butuhkan firman-Nya ini. Dan iman untuk kita boleh percaya penuh kepada pimpinan pemeliharaan Tuhan. Walau seringkali bagi kita tidak masuk akal. Mungkin bagi kita sulit untuk kita hadapi. Lause akan sharing sedikit ya. Sebenarnya Lause juga mengalami banyak pergumulan di dalam hidup Lause. Yang Lause tahu, Lause tidak akan dapat mengatasinya sendiri. Lause pernah ya suatu saat itu benci sekali sama satu orang. Sampai benci itu Lause simpan
simpan di dalam hati. Losu nggak suka dengar namanya aja, Losu benci setengah mati. Losu merasa diperlakukan tidak adil. Losu merasa Losu sudah banyak menolong dan segala macam, tapi yang Losu dapatkan itu bahkan memperlakukan Losu itu tidak adil. Tapi Losu teringat satu firman Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain. Sungguh tidak mudah bagi Losu. Setiap kali Losu pagi bangun, Losu berdoa. Karena kalau Losu mengandalkan pikiran Losu sendiri, tidak mungkin Losu bisa mengasihi dia. Tidak mungkin. Losu berdoa kepada Tuhan. Losu bilang, Losu ingin sekali melakukan firman Tuhan. Tolong berikan pengampunan itu di dalam hati Losu. Supaya Losu belajar lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Yang boleh mengampuni orang lain. Dan benar, Tuhan sendiri yang menolong Losu. Hari demi hari. Kebencian itu akhirnya mulai hilang. Losu tidak bisa pikir ya dengan cara apa Tuhan bantu Losu. Tapi melampaui segala akal. Tiba-tiba Losu bisa ingat kebaikan orang itu yang dulu Losu nggak pernah pikirkan. Losu pikirkannya elek toh aja. Tapi mulai pelan-pelan Losu melihat kebaikannya. Lalu Losu mulai bisa melihat kondisi dia yang menyebabkan mungkin dia melakukan hal itu. Losu mulai belajar mengasihi dia. Kadang-kadang Losu juga jatuh di dalam berbagai-bagai godaan. Tapi sungguh, firman-Nya ini boleh terus mengingatkan kita. Dan iman percaya kita boleh terus memandang kepada Tuhan berharap. Di saat-saat ini, saat COVID ini salah satunya juga merupakan satu tantangan bagi keluarga Losu. Kita kerja, punya satu restoran, tapi khusus untuk wedding, untuk pernikahan yang ngumpulin orang banyak. Sungguh tidak mudah, karena justru di saat COVID ini, kita tidak boleh untuk mengadakan satu acara yang besar. Nah, pada awal bulan Maret, Losu ingat ya, bulan Maret, kita sudah berdua sama suami, kita melihat, oh dengan sisa tabungan yang segini, kita paling tahan cuma 3 bulan aja. Dengan menggaji semua karyawan tetap kita gaji. Tapi Losu dalam hati bicara, sudah, kita tutup aja, sama seperti tempat-tempat lain juga kadang ada yang tutup total. Bahkan ada salah satu restoran yang besar, mereka tutup selama setahun. Karyawan tidak digaji. Ketika kita memakai akal pikiran kita melihat tembok Yeriko yang besar itu, kita melihat tantangan kita yang begitu besar. Kita tidak punya kekuatan. Tapi Losu datang kepada Tuhan. Losu tahu firman-Nya jelas di dalam Alkitab bahwa orang benar tidak akan dibiarkannya meminta-minta. Losu perlu melakukan firman itu. Losu perlu iman untuk berjalan di dalamnya. Losu berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Losu catat di dalam buku doa Losu. Kadang Tuhan tidak menjawab seperti yang Losu mau. Tetapi melalui doa yang Losu panjatkan setiap hari, justru Losu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Melalui doa yang Losu panjatkan setiap hari, iman Losu boleh ditambahkan. Bagi Losu doa ini seperti curhat kepada Tuhan, yang mendekatkan Losu kepada Tuhan, dan mendekatkan Losu kepada rencana Tuhan, bukan rencana Losu. Melalui doa ini,
Losu berharap kepada pertolongan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang sudah ditolong Tuhan melalui caranya yang tidak masuk akal bagi kita. Bagaimana bisa tembok itu diputari lalu bersorak, lalu bisa jatuh, bisa runtuh. Tidak masuk akal. Tetapi justru melalui rencana Tuhan itu, bangsa Israel boleh menang. Mungkin adik-adik juga mengalami pergumulan yang sama. Seperti bangsa Israel, seperti Losu. Dan sudah sekarang, kalau boleh dihitung, jalan 3 bulan kita mengalami pergumulan ini. Tetapi sesuai dengan yang difirmankan Tuhan, tidak pernah satu hari pun, satu kali pun kita tidak makan. Dia tetap memelihara kita sampai hari ini. Mari kita hari ini sama-sama belajar. Allah melampaui segala akal boleh menolong kita. Boleh menolong bangsa Israel, boleh menolong Losu, pasti bisa menolong Anda. Bisa menolong adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu hari ini, Tuhan, membukakan mata kami bahwa seringkali Tuhan, kami dengan pemikiran kami sendiri, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk menghadapi kesulitan kami. Tapi kami hari ini belajar seperti bangsa Israel. Mereka mengandalkan pertolongan Tuhan. Mereka dengan iman, mereka percaya penuh. Dan mereka taat pada perintah Tuhan. Sungguh itu membawa mereka kepada satu kemenangan. Tuhan, seringkali di dalam mengatasi pergumulan kita sehari-hari ya Bapa, kami tidak mau mengandalkan Tuhan. Kami seringkali berusaha menyelesaikan persoalan kami sendiri. Dan ketika kami tidak bisa mengatasinya, kami menyalahkan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seperti bangsa Israel. Kami mau belajar mengenal firman Allah. Kami mau belajar mengerti perintah-perintah-Mu. Dan kami mau belajar dengan iman yang percaya, kami melakukannya. Kami percaya Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kita. Sama seperti Engkau menolong bangsa Israel. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam setiap tantangan pergumulan hidup kami. Supaya kami boleh memakai firman Allah ini sebagai pedoman di dalam hidup kami. Dan kami dengan iman kami boleh mentaati firman ini. Sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam setiap tantangan oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Loh Selingke, ternyata ya setelah dengar ceritanya Loh Selingke tadi, Loh Yani tuh merasa bahwa bangsa Israel, generasi pertama yang di padang gurun itu beda sekali ya sifat dan karakternya sama generasi kedua yang mau masuk ke tanah Kanaan. Iya, terbukti kan dari 40 tahun mereka belajar untuk mereka rendah hati, mereka percaya penuh, mereka mengenal firman Tuhan dan mereka taat kepada perintah Tuhan. Oh, berarti kita belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Bener. Tapi ada satu lagi nih ya, yang waktu dengerin cerita, Loh Yani nggak ngerti. Kok bisa ya Tuhan suruh bangsa Israel untuk puter tembok Yeriko selama 7 hari. Padahal kan bisa langsung aja suruh perang Gitu kan, tetap menang gitu ya. Nah, gimana jawabannya? Nah,
Melalui cara yang luar biasa ini, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa kota Yeriko ini bisa direbut oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga mereka nggak akan mereka menepuk dadanya lalu bilang, oh ini gara-gara aku perang dulu itu, terus aku bisa masuk. Tapi justru mereka tahu melalui cara ini sesungguhnya Allah yang memberikan kemenangan itu kepada mereka. Dan yang kedua, mereka belajar untuk taat dan percaya penuh kepada perintahnya. Oh gitu loh, jadi jawabannya supaya bangsa Israel itu tidak sombong, mau rendah hati, dan belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ya, Benar loh Seling. benar. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Mari kita ulangi, baca lagi bersama-sama satu kali lagi. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Adik-adik, seperti firman Tuhan tadi yang telah diberitakan oleh Loselingke, bahwa Tuhan bisa membuka jalan, tetapi kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Mari adik-adik kita pujikan God Will Make a Way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each day, He will make a way. God will make a way. I rode way in the wilderness, He lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. Ya, sekian ibadah sekolah minggu kita kali ini. Stay safe. Stay healthy. Stay active. See you next week.